pelajaran itu tergantung gurunya juga nggak sih? Tapi kalau gurunya kita pilih tadi yang PKN nggak seru, tapi itu nggak menutup kemungkinan Brili suka kan sama pelajarannya. Ya, tapi kalau aku sih bukan nggak masalah sama gurunya, tapi cara ngajarnya aja sih. Ada guru SMP tuh yang gak disenengin, biasanya gak disenengin sama murid, guru IPS. Dia tuh tegas orangnya dan juga suka marah. Jadi teman-teman banyak yang takut dan yang kurang suka. Tapi aku melihat dari sikap dia yang tegas, suka marah, tapi cara ngajarnya itu mudah dimengerti. Jadi aku juga suka kalau dia yang ngajar. Daripada guru yang lain tuh lembut-lembut tapi kita susah ngerti. Enak sama guru yang ini, dia tuh tegas dan plus diam kan enak. Dan dia ngejelasin materi juga apa sih, kayak nempel banget di otak. Brili suka yang pasti-pasti gitu ya, daripada yang Tanpa kepastian gitu. Jadi kita balik lagi ya ke pilihan jurusan yang tadi. Kalau dari ibu, solusi dari ibu, Brili banyak-banyak explore hal-hal di sekolah ini nih, ikut lomba. Gak apa-apa kalau ibu mau ikut lomba kimia, gak apa-apa kalau mau ikut lomba ekonomi. Dan juga kalau di Bujangga di sekolah ya, itu kan komunikasinya terasa kan, banyak ngomong, relasi juga sama teman-teman kan. Itu menurut ibu juga mendukung ini ya, mau jadi notaris, karena kan notaris ngomong-ngomong gitu kan, apa namanya kalau dua orang yang ini apa sih, kalau dua orang yang lagi membutuhkan sesuatu, lupa ya, Diskusi. iya diskusi, apa sih namanya, nanti ya kalau ibu ingat. Boleh. Pokoknya ibu lebih menyarankan Brili untuk di jurusan hukum. Itu kalau dari ibu. Kalau dari Brili? Kayaknya hukum. Tapi Brili jangan ini ya, jangan kayak Bu Luna ngajakin, gak mau, Bu, aku mau jurusan hukum, ini gak sesuai sama jurusan aku. Dan kayak gitu, explore aja terus, explore diri. Karena kan nanti kalau mau masuk di univ pakai sertifikat nggak sih? Sertifikatnya berguna kan? Nah, sertifikatnya berguna juga kan? Ya, itu tadi Kak, kalau dari saran ibu, di jurusan hukum sih yang paling minatnya ada, kemampuannya ada, Brili juga enjoy di sana. Itu kalau dari ibu. Ada lagi nggak enjoy di sana? Mumpung kan Bu ya. Iya, Bu, di sini. Kali ini Bu, aku tuh kayak kurang suka kalau misalkan kawan aku tuh sering nanya sama aku. Kalau misalkan sekali dua kali ya aku kasih tahu membantu. Cuma kayak hampir tiap hari nanya ke aku pagi malam-malam, merasa risih, keganggu. Nanya apa tuh? Nanya, ada besok ada tugas dah. Dan nulis berarti Iya, dia. nah itu apa kau? Jadi males kayak gitu. Iya, harus dijawabnya karena ya kenapa ada inisiatifnya tuh? Kalau misalkan sekali dua kali dia nanya sama aku, nggak apa dia berarti lupa kan? Aku kasih. Cuma kalau kayak hampir tiap hari tuh lu sengaja mau ngandelin orang lain. Sejauh ini apa yang dilakukan Brili untuk mengatasi itu? Aku mungkin dia udah ngechat aku, cuman aku baca di notif, dan aku jawab. Iya, itu cara yang tepat karena itu kan set boundaries ya. Karena kalau kita nggak suka, ya nggak usah dilakuin. Ya karena aku juga lagi belajar Iya. untuk biar nggak jadi orang yang nggak enakan. Kita nggak jahat kok kalau yang kayak gitu, berarti kita membiasakan dia untuk bisa mengandalkan diri sendiri. Kalau kita bantuin terus, dia jadi nggak mandiri kan? Ya nggak? Masih mau ini dia nanya-nanya. Masih. Pengennya apa? Pengen dia nggak nanya-nanya lagi. Iya. Kenapa nggak coba ngomong? Jadi aku bakal coba ngomong, cuman kayak aku juga udah enakan sih sebenarnya. Mau coba ngomong, cuma aku juga udah terlalu dekat sama dia Bu. Jadi aku juga bingung nak mulai dari mana kalau aku ngomong sama dia. Kenapa nggak
coba Prilly ajarin. Siapa misalnya namanya Bayu nggak apa-apa tuh kalau guru ngasih tugas tidak langsung catat Bayu, kalau guru tuh ngasih tugas langsung dicatat, jadi tidak nanya lagi sama aku tuh galak ada kegiatan ini loh, aku tuh galak ada fokus Bayu, kalau kau tuh nanya aku terus tiap hari, aku tuh juga punya kegiatan lain kayak itu. Nah ini nomor si kau baik. Tahu ini komunikasi asertif. Jadi komunikasi asertif itu kita mengungkapkan apa yang menjadi hak kita kan untuk aman, untuk merasa nyaman kan ya, tanpa mengganggu hak orang lain. Hak orang lain tuh ya merasa dihargai gitu, jadi mengungkapkannya tuh tanpa menyinggung perasaan dia. Misalnya dengan cara bantu dia biar dia nggak nanya lagi sama Prilly. Pernah nggak coba bantu dia? Bantu yang kayak nyatet. Nah coba kalau dari ibu ya, coba dikomunikasikan, si Bayu ini loh kalau ada ibu ngasih tugas tuh catat, jadi kau udah nanya lagi sama aku tuh gak ada kegiatan A, B, C, aku tuh gak ada terbaca chat kau tuh karena aku lagi tidur, aku lagi belajar, galak kau tuh ngechat ida galak ganggu fokus aku, jadi tidak aku balas, tidak apa-apa untuk mengungkapkan chat itu, biar yang si Bayunya juga paham, tapi dengan bahasa yang baik, yang bisa diterima. Gimana? Masuk. Kalau yang agresif, kau nih terus aku nih disuruh nih informasinya sampai dah dia kesel, tidak lagi. Gimana, mau dicoba nggak yang tadi? Apanya? Yang tadi ngajarin Bayu. Iya. Ya, nanti lah dicoba. Biar nggak ganggu terus kan Bril. Capek ya dianggap ngerasa bisa semua. Ini tuh yang kemarin aku cerita, ekspektasi orang terlalu tinggi. Iya. Capek. Nggak sebaik itu. Gimana? Ada lagi nggak? Aku orangnya perfeksionis. Iya, betul. Oh iya. Dari mana kelihatan? Dari kemarin, dari hari ini juga. Dari mana cara ibu tahu kepribadian seseorang? Nggak tahu ya, analisis sendiri aja. Dari cara berpakaian, dari cara berjilbab, dari cara Aku suka ngomong. berantakan jilbabnya. Enggak, itu rapi. Kelihatan kok orang perfeksionis itu gimana. Tapi gimana sih caranya? Mana ya caranya, ngeliat aja, analisis sendiri. Kalau ibu perfeksionis ya? Kayaknya enggak ya. Nah, ya bener. Coba ibu tanya, kok tahu Bril gimana caranya? Feeling. Iya, feeling juga ibu. Gimana? Ada lagi nggak yang mau dibahas? Menurut ibu, perfeksionis itu kekurangan atau kelebihan? Bisa jadi kekurangan, bisa jadi kelebihan. Dia bisa jadi kekurangan kalau perfeksionisnya di tempat yang salah. Misalnya kalau lagi kerja kelompok itu kan ini ya, berdasarkan pemikiran kepala-kepala orang kan. Kalau orang perfeksionis tuh ada yang nggak setuju ini, nah dia agresif tuh, dia sih harusnya ini. Itu kan untuk menuju ke perfeksionisan dia ya. Nah makanya dia atau menyinggung orang lain, nggak baik juga. Kalau perfeksionis di hal yang tepat, misalnya belajar di segala macam, itu bagus. Tapi saran ibu jangan terlalu menekan diri sendiri, terlalu keras, capek. Nggak apa-apa kok untuk jadi gagal, itu nggak apa-apa kok. Kalau nggak ada kalimat yang menyatakan bahwa tidak apa-apa untuk menjadi rata-rata. Tidak apa-apa, kan kita tuh nggak prodi semua hal. Tapi aku juga pernah dengar kutipan orang, kayak orang tuh cuma inget yang pertama, yang belakang itu nggak akan. Kalau misalkan orang ditanya siapa orang yang pertama ke bulan, pasti tahu semua. Neil Armstrong. Orang yang kedua ke bulan nggak tahu. Aku juga pernah baca itu. Jadi aku juga kepikiran, karena waktu SD itu ya, aku tuh nggak pernah sih, maksudnya
tiga besar. Cuman selalu rata-rata dapat ranking 17, ada yang 15. Bahkan pernah paling bawah itu aku ranking 3 dari bawah, ranking 20 dari Iya. 20 siswa. Bisa sebentar ini ya. Waktu SD itu. Terus kayak pas sudah bagi rapot, pas hari besoknya pas sudah masuk sekolah, teman-teman mereka tuh pada kayak, wah aku ranking 6, ranking 2. Aku tuh ranking 20 tuh terpojok. Kayak aduh dia udah bisa cerita kan. Nah, aku tuh mulai ambisi tuh kayak dari SMP. Pengen kayak harus kenal gitu kan sama aku. Kamu tuh harus tahu aku tuh bisa aja. Tidak juga sih. Tidak juga. Pengen fokusi ke target aku sih, bukan untuk dapat pujian dari orang lain. Pengen ke target baik. Tapi ya, Targetnya apa? itu di luar umum. Tidak apa-apa, oke. Kalian tadi udah bilang kalau baik belajar, tidak apa-apa, itu baik. Karena kita akan memetik sesuatu yang kita usahakan. Kalau kita yang lele-lele, ya kita akan mendapat hasil yang lele-lele juga. Tetapi aku kadang suka kesel bu, kalau ada guru tuh yang bilang gini, sebelum ulangan, guru itu bilang, nanti belajar aja rajin, jangan ada yang tidak belajar. Siapa tahu kalian sekelas bisa ranking 1 semua. Terus sudah bagi raport, ranking 1 ini dikeluarkan peringkatnya. Terus guru itu bilang, yang ranking 1 belum tentu sukses. Yes. Tapi lihat gak dari sudut pandang yang gak dapet ranking, mungkin guru itu tuh bilang kayak gitu buat nyemangatin yang gak dapet ranking. Tapi salah juga sih kalau gurunya ngomong di depan yang ranking 1. Ya gimana ya, perasaan gak enak ya emang ada, tapi ya gimana, itu kan orang lain, kita nggak bisa kontrol dia mau ngomong apa. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, cara kita berpikir, cara kita merasa, dan cara kita bertindak. Jadi respon kita terhadap omongan guru itu ya kita yang bisa nentuin. Mau sakit hati kah kita, mau kayak gimana kah kita, tergantung kita. Singgung sih agak. Ya nggak apa-apa, berarti masih ada perasaan. Tapi jangan terlalu berlarut. Ya enggak? Gimana? Ada lagi? Mungkin nggak ada. Udah cukup? Lumayan cukup. Yang dari jurusan tadi, setelah ini apa yang akan Brili rencanakan? Kayaknya bakal diskusi dulu sama orang tua tentang konseling ini, kayak lebih condong ke hukum, tapi juga tetap ngikutin yang kimia tadi dari Iya, nggak apa-apa. Tetap diskusiin ke orang tua. Kalau dari sini emang jurusan hukum, tapi tidak menutup kemungkinan Brili juga bisa explore di saintek. Bisa. Kalau dari ibu cukup, dari Brili cukup. Itu saja, tidak ada yang mau dibahas lagi. tidak ada. Yakin? Insya Allah. Insyaallah. Semoga dari sini dapat pencerahan ya Bril. Aku doakan juga semoga Brili apapun pilihannya nanti ke depan, mungkin ibu nggak di sini lagi karena bulan 6 ibu sudah ukin di sini. Semoga apapun pilihan Brili itu menjadi pilihan yang terbaik. Jangan lupa usaha juga, doa juga, dengerin kalau bingung jangan sungkan untuk cerita ke ibu, boleh ke orang-orang yang terdekat juga boleh. Jangan sungkan untuk menerima masukan dari orang lain. Oke? Tapi jangan juga tidak mendengarkan diri sendiri. Aku tuh nyamannya di sini loh. Tapi kata orang itu aku cocoknya di sini. Mikirin diri sendirinya 70% lah. Dengerin orangnya 30% ke bawah. Tapi kalau itu yang buruk-buruk, gak usah ya. Kayak omongan guru tadi. Jangan terlalu berlarut. Itu aja. Kalau dari ibu, terima kasih Brili yang sudah datang ke sini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.